Berkeluarga dan memiliki anak memang kompleks masalahnya, apalagi jika terkait dengan ketergantungan mereka dengan media sosial. Tak bisa dimungkiri, media sosial punya dua sisi, baik dan buruk. Lalu apa saja yang perlu dilakukan orang dewasa dan para orang tua agar anak-anak aman menggunakannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan berjalan dari satu pertanyaan ke pertanyaan penting terkait anak dan medsos. Pertanyaan pertama dan paling mendasar, apakah anak-anak diperbolehkan mengakses dan memiliki akun media sosial? Seperti di banyak negara lain, Indonesia belum punya aturan khusus bagi anak dan remaja dalam mengakses medsos. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat sudah diberlakukan aturan yang melarang anak-anak berusia di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua menggunakan media sosial yang memuat iklan. Usia 13 tahun dijadikan acuan karena anak-anak sudah lulus dari sekolah dasar. Meski demikian, batasan usia tidak serta-merta menjamin anak-anak bisa menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Padahal terkait medsos, penggunaannya justru lebih populer di kalangan remaja dan anak-anak. Bagi mereka, media sosial merupakan ruang dan komunitas tersendiri, bukan cuma pengisi waktu atau sarana koneksi satu sama lain. Guru besar pediatri di Harvard Medical School dan kepala Digital Wellness Lab di Rumah Sakit Anak Boston, Michael Rich, bahkan mengumpamakan media sosial seperti oksigen yang dihirup anak-anak. Menurut Rich, lepas dari baik atau buruknya, media sosial kini menjadi basis untuk bersosialisasi. Di media sosial, anak-anak mencari jati diri, mencari nasihat, melepas penat, juga menghilangkan stres. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana dampak medsos terhadap mental anak-anak? Berdasarkan riset Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022, setidaknya 1 dari 3 anak usia 10 hingga 13 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Jenisnya paling umum terkait masalah pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Litbang Kompas pernah menguji kaitan antara konsumsi media sosial dengan risiko timbulnya masalah pemusatan perhatian. Secara umum, semakin tinggi konsumsi media sosial, semakin tinggi pula potensi gangguan mengingat atau berkonsentrasi pada anak. Terlalu sering bermain media sosial juga berdampak buruk bagi kesehatan mental dan nilai pelajaran. Lanjut ke pertanyaan ketiga, sekaligus pertanyaan inti, yaitu bagaimana seyogyanya mengatur penggunaan medsos bagi anak-anak. Ada sedikit kekhawatiran dari orang tua ketika anak-anaknya dilarang menggunakan media sosial. Mereka suatu saat justru akan protes, pemberontak, atau malah secara diam-diam menggunakannya. Di sisi lain, jika tidak memiliki media sosial, anak-anak bisa saja dikucilkan secara sosial dan mengalami gegar budaya. Nantinya mereka bisa saja tidak siap menggunakannya ketika tiba-tiba diberi kebebasan mengakses media sosial. Sementara memberikan akses begitu saja kepada anak-anak tanpa pengertian yang cukup juga berisiko. Media sosial adalah belantara yang bisa menyesatkan karena mengandung berbagai bahaya yang mengintai, seperti perundungan, pelecehan seksual, dan kejahatan terkait finansial. Dari pro kontra sebelumnya tadi, pendekatan yang dirasa cukup efektif adalah mendampingi tanpa menutup akses. Christine Elgersma, pakar media sosial di lembaga nirlaba Common Sense Media menyebutkan, anak-anak sebaiknya tidak sepenuhnya dilarang, tetapi dikenalkan kepada media sosial secara bertahap sejak dini. Mereka diberi akses tetapi tidak memiliki akun sendiri. Orang tua dan anak-anak bisa bersama-sama berselancar di media sosial. Selain itu, orang tua perlu membatasi waktu layar untuk anak-anak. Mereka diperbolehkan mengakses media sosial pada jam-jam tertentu selama waktu tertentu. Dengan cara ini, anak-anak juga beristirahat dari gawai dan tidak terus-menerus terpapar berbagai konten media sosial. Jadi mari kita sebagai orang dewasa dan orang tua bergerak dan berkomitmen mendampingi anak bermedia sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Optimalkan sisi positif medsos dan redam potensi buruknya demi perkembangan anak dan remaja yang lebih seimbang.